baru disampaikan tahun ini. Nanti saya bisa forward ke semuanya, bisa jadi kalau di HP, di laptop mungkin atau di WhatsApp, ini bisa jadi bagian dari kita semua. Well built, di tahun ini kita mau ada gereja, kita mau ada pribadi kita sendiri yang boleh dibangun dengan baik di dalam Tuhan. Dan hari ini kalau kita tahu ini adalah Palm Sunday. Palm Sunday itu kalau saudara ingat di mana Yesus masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan luar biasa, dan hari ini juga menjadi satu momen awal untuk kita masuk ke dalam yang namanya Holy Week atau Minggu yang kudus, di mana nanti kita akan merayakan Jumat Agung dan kemudian kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita boleh merenungkan kembali. Ini adalah minggu-minggu, kalau kita lihat pada waktu itu minggu-minggu yang penuh dengan dengan sukacita, dengan cerita, dengan drama, dengan kesedihan, dengan kesakitan dan lain sebagainya. Tetapi ini boleh menggambarkan bagaimana Yesus itu datang ke dunia ini, dia mengasihi kita dan dia memberikan yang terbaik untuk kita bisa diselamatkan sehingga kita bisa berada di tempat ini pada hari ini. Oke, nah saya mau ajak kita lihat satu firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 dan sampai 9. Mungkin di depan ya ayat yang ke-7 sampai 9 ya. Saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah saudara yang kasih Tuhan, saudara kalau ingat kita 2 bulan ini kita mendengar atau bicara tentang yang namanya honor atau menghormati Tuhan sebagai bagian dari elemen yang akan kita pelajari atau kita dengarkan dari tahun ini yang menjadi value atau nilai-nilai dari gereja ini, dari jemaat ini. So ini hari terakhir, minggu depan kita masuk ke dalam minggu yang baru, bulan yang baru dan kita akan masuk dalam satu topik yang baru. Tapi saya mau ajak kita boleh lihat kembali nih apa yang sudah disampaikan dalam beberapa ke belakang, 2 bulan ke belakang tentang honor. Honor itu yaitu menghormati Tuhan. Dan kalau saya lihat ini firman ini align gitu ya. Ini searah, sejajar satu tema dengan apa yang sedang kita pelajari, yaitu tentang menghormati Tuhan. Di mana kalau kita lihat ini ada orang-orang yang mereka berseru, mereka berteriak, mereka bersorak-sorai. Saudara bisa bayangkan situasinya pada waktu itu. Saya waktu di Bandung kemarin sempat nonton bola. Waduh, itu karena nonton bola itu buat saya dari kecil, saya memang rumah saya itu cuma 2 blok dari stadion besar di Bandung. Jadi hampir setiap pertandingan saya nonton. Kalau nggak naik pohon lah, manjat tembok lah, ngikut orang lah gitu, ikut bapak-bapak asal pegang tangannya di VIP, udah masuk nanti udah terima kasih gitu. Karena waktu itu gratis gitu. Jadi saya hampir pasti nonton, pernah jualan teh botol di sana dan lain sebagainya. Nah saudara ketika gol kan itu, wah orang bersorak-sorai, wah itu satu stadion bisa nyanyi, bisa dengan satu unity mereka bisa ya bukan memuji Tuhan, tapi mereka mengglorify gitu pemain-pemain yang bermain di lapangan. Nah ini saya bayangkan ini betapa festif gitu, betapa luar biasa suasana waktu itu, orang nyanyi, orang yang mungkin melemparkan sesuatu dalam arti satu hal yang baik itu ada Palm Sunday mungkin dengan pohon daun-daun palem, mereka mengalaskan alas yang luar biasa untuk raja yang datang, raja yang sudah dinanti-nantikan beberapa tahun, beratus-ratus tahun mungkin, pada akhirnya Yesus datang dan mereka pada waktu itu berharap bahwa inilah raja yang akan menyelamatkan kita. Jadi mereka melakukan semuanya itu. Mereka menunjukkan hormat mereka kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang ada itu mereka menunjukkan bahwa mereka mengagung-agungkan Tuhan, mereka meninggikan Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, mereka bernyanyi buat Tuhan, mereka sujud kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Wah itu luar biasa. Jadi mereka benar-benar ketika Yesus datang, mereka memberikan hormat mereka dengan berbagai macam ekspresi gitu ya. Tadi ada yang nyanyi, ada yang pakai menaburkan mungkin karpet, daun, bunga dan lain sebagainya. Karena mereka bersuka cita luar biasa.
Saudara lihat, Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem, orang-orang itu memberikan penghormatan mereka kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka meninggikan Tuhan ketika Yesus datang, ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, saya mau ajak kita lihat lagi di awal saya sampaikan ini tentang apa yang menjadi arti dari honor. Dan ketika kita bicara honor atau menghormati Tuhan, sebenarnya kalau menghormati itu lebih sempit mungkin ya. Tapi kalau honor itu bukan hanya menghormati dalam arti kita misalnya seperti tentara atau menghargai. Tetapi menghormati Tuhan itu kira-kira seperti ini. Itu berarti kita memperlakukan Tuhan, memperlakukan pribadi dia sebagai pribadi yang sungguh berharga. Yang sangat berharga, yang memberikan sebuah bobot, sebuah makna dan arti yang penting bagi Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu menjadi sebuah hal yang sangat berharga. Yang benar-benar paling berharga dalam kehidupan kita. Dan kemudian serta menempatkan Tuhan pada kedudukan yang tertinggi, yang utama dan terutama sebagai pribadi yang sangat berharga dan layak mendapatkan penghormatan yang mendalam dari kita. Nah, waktu itu kira-kira ini bisa digambarkan dari orang-orang yang benar-benar menyembah Tuhan. Mereka menghormati Tuhan, mereka berterima kasih, mereka mengucap syukur dan mereka memberikan yang terbaik. Ketika Yesus datang masuk ke Yerusalem. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat sebenarnya honor itu bukan hanya terbatas atau kita bisa lihat dari apa yang dilakukan secara fisik. Gitu. Kita lihat orang-orang kan memuji, menyembah, bersorak, bernyanyi. Wah mungkin meloncat-loncat, mereka berbahagia sekali, bersuka cita sekali. Tetapi kalau kita lihat honor itu sebenarnya adalah sikap hati. Honor is the posture of the heart. Sikap hati kita. Mereka menghormati dan menyembah Yesus, mereka memuji Yesus, meninggikan Yesus karena hati mereka itu menghormati Tuhan. Nah, kita akan lihat lebih dalam lagi bahwa ternyata kalau saudara lihat, saudara pelajari dan saya coba renungkan, saya pelajari ya. Ternyata kalau kita pelajari antara honor dengan worship itu merupakan satu hal yang berjalan bersama-sama istilahnya. Ada satu hubungan yang kuat yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita bicara honor, kita sedang berbicara tentang namanya worship atau menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Jadi itulah yang menjadi ekspresi. Nah, penyembahan itu sebenarnya kalau kita lihat itu adalah sebuah hal yang utama. Kalau di sini saya tulis begini, penyembahan pada hakikatnya itu secara mendasar itu merupakan ungkapan dari penghormatan dari kita kepada Tuhan. So worship is essentially, fundamentally the expression of honoring God. Jadi menyembah itu adalah ekspresi dari kita hormat kepada Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan pada hari ini, hari Minggu ini, kita berkumpul bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kita menghormati Tuhan, betul? Kita mau meninggikan Tuhan. Dari penghormatan yang ada di dalam hati kita, maka kita memberikan ekspresi yang terbaik. Mungkin ada yang angkat tangan, mungkin bisa jadi ada yang sujud, ada yang berlutut, tutup mata, memberikan terbaik. Kenapa? Karena hatinya menghormati Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan, jadi kalau kita lihat, worship is the expression of our honor to God. Tidak bisa ada sebuah yang namanya orang menghormati tetapi dia tidak melakukan sesuatu. Wah, kalau ada pejabat datang kan orang menghormati pasti ada yang mungkin kalau yang militer hormat gitu, ada yang menyembah, ada yang memberikan sesuatu dan lain sebagainya. Tapi selalu ada yang namanya ekspresi dari hormat kita kepada seseorang, terlebih dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, bahkan kalau kita lihat worship is actually the highest form of honoring God. Itu adalah penghormatan tertinggi, bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Tuhan. Yaitu ketika kita menghormati Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ada amin? So, saudara kasih Tuhan, saya rindu, saya berdoa, kita sebagai jemaat Tuhan, kita boleh benar-benar dari apa yang telah kita pelajari, kita boleh terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan yang boleh diekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita menghormati Tuhan, tentu akan ada ekspresi, akan ada output, akan ada hal yang keluar dari hidup kita yang menjadi bukti, menjadi bentuk dari penghormatan kita kepada Tuhan.
Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa worship is actually the posture or the attitude of the heart. Bahwa penyembahan itu, ibadah itu sebenarnya adalah sikap hati. Bukan yang namanya sekedar outward expression. Kenapa? Karena ternyata orang itu ya dia bisa melakukan ekspresi penyembahan tapi hatinya gak menyembah Tuhan. Betul ya? Orang bisa mungkin ya bernyanyi, orang bisa dan lain sebagainya tapi hatinya mungkin tidak seperti itu. Kalau saya pakai istilah ada habis saya nonton bola, papa saya cerita. Jadi ternyata dulu papa saya itu lahir di Balikpapan. Wah, saya bilang saya sering godain. Banyak rayap dong Pak ya. Di Balikpapan, bukan papan di baliknya gitu. Tapi ada kota di Indonesia namanya Balikpapan, in case belum ada yang tahu. Lahir di Balikpapan dan suatu saat papa saya di Bandung. Nah, ini Balikpapan ini bertanding melawan Persib Bandung. Wah, papa saya datang nonton. Tapi kan semuanya supporter Persib semua gitu ya. Sementara hati papa saya itu melekatnya kepada Persiba Balikpapan. Karena itulah tim dia, kota tempat di mana dia lahir. Nah ketika Balikpapan ngegolin, Persiba ngegolin, papa saya keceplosan bersorak sendirian itu. Wah ini syukur pada waktu itu gak digebugin ya. Saya bilang Pak ini penyusup dari mana ini? Satu. Tapi itulah bahwa hatinya itu melekat kepada Persiba Balikpapan. Bukan kepada Persib Bandung gitu. Jadi ketika ada satu hal yang baik, dia bersorak begitu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka kembali akan ada ekspresi yang keluar. Gitu. Tapi semuanya diawali dari yang namanya dari hati. Bukan orang bisa aja mungkin disuruh, ayo kita bersorak, ayo kita begini. Tapi ternyata itu bukan hati mereka, bukan tim mereka. Kalau dalam ilustrasi bola ternyata menarik, ada sebuah negara yang penduduknya itu lebih banyak orang luar. Yaitu negaranya Qatar. Ini mungkin Doha masih di sini ya. Doha melekat di saya gitu. Jadi di Qatar itu ternyata banyak orang itu bukan berasal dari Qatar. Dan kalau tim Qatar bertanding, itu mereka sampai membayar supporter. Jadi pernah sampai di sini tuh orang dari luar negeri pun dibayarin pesawatnya, dibayarin hotelnya, pokoknya dibayarin semuanya untuk mendukung tim Qatar. Karena mereka kekurangan orang. Jadi yang bertanding tim Qatar tapi bisa dilihat orang-orang itu bisa dari berbagai macam negara gitu. Karena mereka kekurangan orang. Tapi kan kalau dilihat bahwa sebenarnya ini bukan tim saya gitu. Orang bisa dibayar untuk bersorak-sorai, untuk mendukung. Tapi mungkin ya balik lagi ketika tim mereka bertanding mungkin mereka bersorak untuk apa yang ada di dalam hati mereka. Nah dalam ilustrasi ini kembali bahwa kita lihat penyembahan itu adalah sikap hati. Dalam arti apa? Ketika kita mengasihi Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka akan ada ekspresi yang keluar dalam hidup kita, dari hidup kita. Yang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat apa yang kita lakukan di sini, kita menyembah Tuhan. Tapi jangan salah bahwa apa yang kita lakukan di sini, ini bukan hanya satu-satunya ekspresi dari kita menyembah Tuhan. Bahkan yang kita lakukan pada pagi hari ini hanya sebagian kecil dari ekspresi kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah kalau begitu gimana dong pastor? Loh kita kan memuji, kita menyembah Tuhan. Masa kita mengangkat tangan atau tutup mata lagi nyetir? Ya mungkin bisa di tempat lain memuji, menyembah Tuhan. Tetapi saya mau ajak kita untuk bisa mengerti lebih lagi tentang konsep atau yang namanya penyembahan. Nah di dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru, secara umum banyak kata penyembahan itu atau worship ya. Sebenarnya worship itu kalau di dalam bahasa Indonesia bisa jadi dua, bisa penyembahan atau bisa ibadah. Gitu. Jadi worship. Dalam beberapa ayat ditulis ibadah atau bisa juga diartikan sebagai penyembahan. Nah di dalam kitab Perjanjian Baru, kata worship itu dipakai satu kata yang berasal dari bahasa Yunani. Jadi kitab Perjanjian Baru itu banyak ditulis dari bahasa Yunani, kalau Perjanjian Lama itu original language-nya itu banyak dari bahasa Ibrani ya. Nah di dalam bahasa Yunani itu dipakai satu kata yaitu proskuneo, itu yang namanya menyembah atau worship, proskuneo. Artinya apa proskuneo? Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan itu to kiss the hand, to kneel down in honor, to submit and obey with respect, to prostrate oneself
To prostrate itu maksudnya to fall face down in adoration. Nah, contoh sederhananya seperti apa? Di sini siapa yang punya anjing? Mungkin ada yang punya anjing kan? Saya tahu ada anjing yang baru, tinggal belum dibawa ke sini. Itu kira-kira mudahnya seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Nah kalau dia lagi seneng kan, lihat kita pulang anjing gitu ya. Wah dia datang dia bisa loncat, wah dijilat-jilatin sampai ke muka begitu. Itu kira-kira seperti itu. Itu posture. Itu adalah kayak ekspresi di mana kalau buat si anjing ini dia kangen, dia sayang, dia menghormati dan dia tunduk. Ketika tuannya bilang sesuatu misalnya sit, dia langsung diem gitu. Dia nurut. Atau misalnya suruh baring, dia baring. Suruh makan, dia makan. Nah itulah kata yang kalau diambil ilustrasi yaitu proskuneo. Jadi saudara yang kasih Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, maka kita sedang benar-benar memberikan satu sikap yang tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan saya mau taat, saya menanti-nantikan, Tuhan mau suruh apa nih? Kayak si anjingnya misalnya, dikasih dilempar, kemudian dia main, dia ambil balik lagi. Atau suruh duduk, dia langsung duduk. Tapi mukanya seneng gitu, mukanya bahagia, mukanya bersuka cita. Nah inilah sebenarnya yang menjadi ekspresi dari worship. Bahwa ketika kita menyembah Tuhan, berarti kita benar-benar kita menghormati Tuhan luar biasa. Kita sedang mencium tangan Tuhan dengan penuh penghormatan, dengan penuh pengagungan, dengan penuh hal yang kekaguman yang luar biasa. Dan kita siap, punya hati yang siap untuk menaati setiap apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita bicara tentang worship, itu kita sedang menaruh kehidupan kita, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang menjadi Tuhan saya. Yang tahu, yang mengendalikan, yang menjamin kehidupan saya. Untuk itu saya menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya kepada Tuhan. That's worship. It is the attitude of the heart. Nah, berikutnya ada satu ayat di firman Tuhan yang menarik. Kalau kita bicara tentang penyembahan, kita bicara tentang ibadah kepada Tuhan. Tapi ada satu firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang 9. Sambil minum ya. Oke. Kita boleh baca sama-sama firman Tuhan ini ya, yang bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Bangsa ini iakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahwa tadi saya sampaikan bahwa oke, kita menyembah Tuhan. Tetapi penyembahan tidak berhenti sampai hari Minggu ini, betul? Dan penyembahan tidak boleh berhenti hanya pada saat kita berkumpul bersama-sama pada hari Minggu ini. Gitu. Di sini menjelaskan lebih lagi bahwa ternyata bangsa ini Matius katakan memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi ada banyak orang ternyata mereka bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bibir mereka, dengan mulut mereka. Padahal hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Mungkin ini jadi ayat yang menjadi satu ayat dasar yang melahirkan istilah lip service kali ya. Jadi lip service kan cuma di mulut aja gitu, tapi sebenarnya hatinya enggak. Kira-kira begitu. Nah di sini kita belajar gimana bahwa kita bisa menyanyi, kita bisa menyembah Tuhan dengan bibir kita, tetapi hati kita tidak terkait kepada Tuhan, tidak terpaut kepada Tuhan. Hati kita tidak menyembah Tuhan. Hati kita tidak tunduk, hati kita tidak taat, hati kita tidak berada di bawah otoritas Tuhan, hati kita mungkin tidak kagum kepada Tuhan. Tapi dengan mulut dan bibir kita memuji dan menyembah Tuhan. Seperti apa yang terjadi. Dan banyak orang, mereka menyembah Tuhan, ternyata mereka tidak menyembah Tuhan dengan hati mereka. Kalau saudara baca kembali di dalam kitab Matius di mana tadi Yesus dieluk-elukan masuk ya. Itu kan ada banyak orang, the crowds, they're adoring him, they're praising him, worshiping him. Menyembah, memuji Tuhan semuanya. Tetapi gak sampai 1 minggu loh. Kira-kira beberapa hari kalau dilihat ternyata orang-orang yang sama, ada sekelompok orang-orang yang sama yang pada waktu itu ada menyambut Yesus,
ternyata mereka yang mengatakan salibkan dia. Mereka yang menyerahkan Yesus, orang yang sama, sekelompok orang yang sama, begitu. Mungkin tidak semua. Tetapi kita lihat bahwa ternyata buat mereka mungkin ya ada orang-orang yang ikut aja sama crowd gitu ya. Go with the crowd. Ikut aja, wah lagi ramenya begini ikutan rame. Padahal sebenarnya hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Nah ini yang terjadi dalam kitab Matius yang dinyatakan di sini bahwa pada akhirnya banyak orang bisa menyembah Tuhan dengan bibir mereka tapi tidak dengan hati mereka. Dan kalau kita lihat sayangnya ini banyak terjadi di dalam gereja Tuhan pada hari-hari ini. Gitu. Kita bisa menyembah Tuhan di perkumpulan ibadah, tetapi kalau kita lihat ketika kita keluar atau selesai dari ibadah bersama-sama, ibadah korporat, maka kehidupan kita tidak menyatakan bahwa kita menyembah Tuhan. So mari kita masuk lebih dalam lagi, bahwa penyembahan itu diawali dari hati yang diekspresikan, ya betul pada hari Minggu ini. Ya betul ketika kita berkumpul bersama-sama. Betul ketika kita ada di Kersel misalnya. Tetapi seharusnya penyembahan kita tidak berhenti di situ. Tapi penyembahan harusnya berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada. Apakah di tempat pekerjaan, di pernikahan, di dalam perkumpulan dengan orang lain. Semuanya menjadi ekspresi bahwa kita menghormati Tuhan. Dan kita menyembah Tuhan. So di dalam bahasa Inggrisnya dibilang begini. Ayat yang ke-9. They worship me in vain. Kenapa dibilang in vain? Karena ternyata penyembahan mereka itu hanya dilakukan pada acara tertentu. Pada event tertentu. Pada hanya sekedar ibadah. Tetapi tidak dilakukan yang lebih luas lagi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang seharusnya terjadi seperti itu. Betul ya? Jadi ternyata Tuhan bilang loh, waduh, their worship is in vain. Wah, because katanya their teachings are merely human rules. Apa yang mereka ajarkan itu hanyalah perintah manusia. Hanya kayak obligation, karena keharusan, karena kewajiban. Oh karena ritual. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita boleh naik lebih lagi. Bahwa apa yang kita lakukan kepada Tuhan, itu bukan karena ritual. Ada amin? Bukan karena kewajiban, apakah kita datang ke gereja, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita kumpul di Kerselkah dan lain sebagainya. Bukan karena semuanya itu, tetapi kenapa? Karena kita datang, saya mau menyembah Tuhan. Saya mau berkumpul bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Dan setelah dari situ, kemudian saya mau memberikan kehidupan saya sebagai penyembahan saya kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah yang ditulis dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang pertama ini menjelaskan lebih lagi. So mari kita boleh baca sama-sama lagi ya, yang bahasa Indonesianya, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya bacakan bahasa Inggrisnya ya. I appeal to you therefore brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. In other translation it says your true worship. Jadi firman ini bilang gimana? Bahwa ibadah kita yang sejati itu adalah apa? Mempersembahkan tubuh. Ya. Ibadah kita yang sejati itu ternyata mempersembahkan tubuh. Nah, mempersembahkan tubuh itu tidak bisa terjadi hanya pada 1,5 jam atau 2 jam kita berada di gereja. Betul? Tapi mempersembahkan tubuh itu berarti kalau zaman dulu ketika ada sesuatu yang dipersembahkan, berarti itu ditaruh di altar. Dan semuanya. Kemudian dia dibakar. Menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh berarti kehidupan kita, seluruh kehidupan kita itu berarti ditaruh di altar Tuhan. Dibakar, kemudian dipersembahkan dan menjadi persembahan yang harum buat Tuhan. Yang diterima dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar seremonial atau acara atau terbatas pada beberapa waktu saja. Nah, saudara yang kasih Tuhan di sini menggambarkan apa? Mengajarkan kita bahwa
Well, penyembahan itu bukan event. Ada amin. Tetapi penyembahan itu adalah gaya hidup. Penyembahan bukan hanya sekedar terjadi dalam waktu-waktu tertentu. Tapi penyembahan kita terjadi setiap waktu, setiap saat. Dan yang luar biasanya apa? Berarti kita bisa tahu bahwa setiap hari, setiap jam, setiap detik bahkan, setiap saat, itu adalah kesempatan untuk kita menyembah Tuhan. Setiap nafas kita, itu adalah kesempatan untuk kita menyembah Tuhan. Bahwa kehidupan saya, kehidupanku aku berikan kepada Tuhan. Biar lewat kehidupanku, maka Tuhan boleh dimuliakan. Dan lewat kehidupanku, Tuhan boleh disenangkan. Sama seperti ketika kita menyembah Tuhan, wah Tuhan mungkin di sorga, wah ini luar biasa umatku. Menyembah, memuji Tuhan, dan hati Tuhan disenangkan. So Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, di sini Tuhan menginginkan kita seluruhnya sebenarnya. Tuhan bukan hanya menginginkan waktu kita ketika kita 2 jam hari Minggu. Atau ketika kita berdoa sesaat. Tetapi Tuhan menginginkan kita seluruhnya, seutuhnya. Bukan hanya sebatas kata-kata kita atau angkat tangan kita. Tetapi seluruh kehidupan kita, setiap waktu kita. Ada amin? Tuhan ingin kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyembah Tuhan. Nah, kalau kita renungkan lebih dalam lagi, ternyata kita bisa melayani, kita bisa terlibat dalam pelayanan, kita bisa melakukan banyak sekali pelayanan tanpa kita memberikan tubuh kita secara keseluruhan. Maksudnya apa? Well, secara fisik kita melayani Tuhan, tetapi hati kita ternyata tidak sepenuhnya diberikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan dengan tubuh kita setiap hari, setiap saat, seringkali di dalam benak banyak orang itu bukan hal yang dianggap rohani atau kurang rohani. Jadi kerohanian itu kan biasanya wah kalau dilihat misalnya kita datang kemana atau dulu ya saya lihat kita datang ke gereja atau datang ke persekutuan. Terus ketemunya seminggu sekali, ya seminggu 2 kali mungkin dengan komsel gitu. Kita lihat wah ini orang rohani sekali ya. Pernah punya pandangan seperti itu enggak? Ya kepada orang tertentu, wah dia rohani sekali, wah kalau di gereja luar biasa. Rohani sekali, wah mungkin menyembah nyanyinya paling keras, ya puji Tuhan suaranya bagus gitu ya. Yang suaranya enggak bagus jangan keras-keras please. Kayak saya enggak mau nyanyi keras-keras nanti mengganggu kiri kanan belakang gitu ya. Atau bikin kaca pecah kali. Enggak, tapi kita nyanyi buat Tuhan. Ya mungkin orang ini, wah dia luar biasa lah ekspresi di dalam penyembahan, di dalam konteks gereja. Tetapi pastor nggak lihat aja kalau di tempat kerja, kayaknya. Nah kayaknya begitu ya. Oh di tempat kerja ngomongnya lah, apanya lah, ngegosipinya dan lain sebagainya. Nah itu, bahwa ternyata secara bibir menyembah, tapi kehidupan sehari-harinya, hatinya tidak terpaut kepada Tuhan. Tapi kembali bahwa ketika hati kita terpaut kepada Tuhan, maka ekspresi yang kita berikan itu tidak akan berhenti sampai kepada kita ketika berada di hari Minggu. Amin. Tapi waktu kita terpaut kepada Tuhan hatinya, kita punya hati yang menyembah Tuhan, kita tahu kita menghormati Tuhan, maka kita akan menghormati Tuhan di dalam segala area dalam kehidupan kita. So, 1 Korintus pasal 6 ayat 20 firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. God paid a great price for you, so use your body to honor God. Ini paralel dengan firman tadi, bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dan firman Tuhan katakan seperti itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara lihat, ibadah yang sejati itu bukan terjadi hanya dalam waktu tertentu. Tetapi ketika segenap kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah kemudian firman ini katakan bahwa use your body to honor God. Gitu. Saudara di sini
ketika kita berada, apakah saya mungkin berkhotbah, ada waktu saya mendengarkan firman Tuhan juga gitu ya. Kita tidak akan bisa maksimal di dalam menyembah Tuhan untuk menghormati Tuhan dalam waktu 2 jam ini. Betul ya? Di mana kita bisa menghormati Tuhan dengan tubuh kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terbatas memakai tubuh kita cuma duduk mungkin. Mulut gak banyak bicara, tangan tidak banyak bekerja, kaki tidak banyak berjalan. Begitu. Tetapi ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dalam arti dalam setiap area kehidupan sehari-hari, nah disitulah itu adalah penyembahan kita. Dan kesempatan untuk kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan katakan encourage kita, perintahkan kita untuk memakai tubuh kita untuk menyembah Tuhan. Saya teringat bahwa sebenarnya sederhana. Satu hal yang tidak dipakai sesuai dengan peruntukannya itu akan rusak. Gitu. Saya suka kasih ilustrasi yang mungkin biar gampang dimengerti. Mikrofon ini bisa pakai ngulek cabai nggak? Mungkin bisa ya. Tapi rusak gitu. Mikrofon ini bisa dipakai ganjel dan lain sebagainya bisa, tapi peruntukannya bukan itu. Ketika tubuh kita dipakai bukan untuk melakukan kehendak Tuhan, tetapi dipakai untuk melakukan dosa, di sanalah kehidupan kita akan hancur. Banyak kali mulut kita tidak dipakai untuk memuji Tuhan sesuai apa yang seharusnya terjadi. Tangan kita yang dipakai untuk memberkati orang, kita pakai bukan untuk memberkati orang. Pokoknya di dalam ketika untuk orang tua yang punya anak-anak kecil kita belajar juga. Jangan pernah pakai tangan untuk mendisiplin. Saudara lihat ketika ada penyerahan anak kita berikan tongkat. Supaya tidak ada idea bahwa ya memang tangan ini untuk memberkati. Bukan untuk memukul, bukan untuk menyakiti orang. Tapi disiplin bahkan Alkitab ajarkan untuk pakai suatu hal yang lain. Nah bagaimana dengan semua kehidupan kita? Dari sini kita bisa mengerti bahwa oh ternyata ya use your body to honor God. So every day is an opportunity for us to honor God, to worship God. Through everything that we do, in every opportunity, honor God with your body. Paulus menunjukkan bahwa saudara Tuhan ini serius loh dengan tubuh kita. Betul ya? Saudara lihat. Tuhan membayar dengan harga yang sangat mahal. Dan harganya lunas dibayar. Nggak ngangsur, nggak pay later. Ternyata di Indonesia banyak pay later ya. Ya di sini juga ada sih. Beli dulu, bayarnya belakangan gitu. Tuhan nggak pay later loh. Tuhan membayar lunas semua, beres. Wah luar biasa. Kemudian Paulus di sini menunjukkan bahwa Tuhan kemudian mau supaya kita menghormati dia dengan tubuh kita. Dengan tubuh yang sudah ditebus dengan harga yang mahal ini. So saya mau encourage. Dari apa yang kita sudah pelajari dalam 2 bulan ini tentang satu prinsip yaitu honor. That we need to honor God in our life. Through our life. Through everything that we have. Through everything that God has entrusted us. Which is our body. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita hormati Tuhan di dalam pernikahan kita. Amin. Hormati istri dan hormati suami. Buat suami, ada firman Tuhan katakan dihormati istri. Mereka adalah pewaris tahta kerajaan Allah. Hormati mereka supaya doamu jangan terhalang. Could it be possible that your prayer is not answered because of this matter? Mungkin doa-doa kita pribadi terhalang. Kenapa? Karena kita tidak menghormati pewaris tahta kerajaan Allah ini. Atau kebalikannya, suami menghormati istri. Atau kita hormat terhadap anak-anak kita, hubungan kita dengan anak-anak kita. Well, saudara, kita belajar loh, banyak belajar di dalam kelas yang kemarin bahwa anak-anak itu mereka punya space mereka sendiri loh. Mereka punya keinginan mereka sendiri. Mereka punya preference mereka sendiri gitu. Wah kayaknya kalau dari dulu kan ya umur kecil udah dibeliin baju, dibeliin begini. Tapi ada waktunya kan setiap mereka tuh kayaknya pengen ini gitu ya. Yang udah mulai teenager anak-anaknya kan milih sendiri sekarang kan gak mau. Aduh ini kita orang tua udah gede banget ya anaknya gak mau. Tapi saya ingat tuh dulu, nah ini kok jadi muncul sekarang ya.
kita belajar tentang bahwa apa yang terjadi dalam diri kita itu sangat dipengaruhi waktu kita kecil. Kemarin di Carousel kita belajar begitu ya. Jadi saya tiba keingetan. Dulu saya itu pengen banget pakai celana panjang. Tapi papa saya nggak pernah beliin celana panjang sampai saya SD umur berapa gitu. Jadi harusnya rapih semua gitu terus. Wah, ada nggak yang sama orang tuanya diperlakukan kira-kira seperti ini? Pokoknya ini yang bagus, ini yang bagus, ini yang bagus. Pada titik tertentu kan nggak bagus atau saya nggak suka, pengennya begini gitu. Nah, bahwa ada kita perlu menghormati mereka juga intinya, bahwa mereka ini seorang pribadi yang unik di hadapan Tuhan. Betul? Dengan mungkin keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, orang tua kita. Di dalam setiap hubungan yang kita miliki, mari kita boleh menghormati mereka. Karena dengan kita menghormati mereka, kita juga sedang menghormati Tuhan. Bagaimana dengan hubungan kita dengan orang lain? Bagaimana dengan kita menghormati Tuhan di dalam pekerjaan kita, di dalam kesehari-harian kita. Bahkan ketika orang tidak melihat, ketika kita sendirian, apakah kita tetap menghormati Tuhan dengan apa yang kita lakukan? Dengan apa yang kita ketik misalnya. Atau dengan apa yang kita lihat. Dengan apa yang kita tonton. Dengan apa yang kita kerjakan. Apakah kita menghormati Tuhan lewat semuanya itu? Hormati Tuhan dengan tubuhmu. Hidup dalam integritas dan ketaatan akan firman Tuhan. Nah, saya mau tutup dengan satu firman ini. Ini sempat saya sampaikan juga di awal. Tapi ayat ini kok sepertinya Roh Kudus bicara terus. Dan ini ya, minggu terakhir, the last but not least ya, kita belajar tentang honor, tentu bukan yang terakhir. Tapi Tuhan ingetin ini nih. Dan saya mau ajak kita, mari kita boleh benar-benar mengerti akan firman Tuhan ini. Ini satu janji Tuhan yang luar biasa. Saudara ingat di awal saya sampaikan tentang bagaimana Imam Eli yang tidak mendidik anak-anaknya ya. Gitu. Anak-anaknya yang tidur di gerbang kota dengan perempuan-perempuan yang pelayan-pelayan istilahnya. Tapi Imam Eli itu cuma sekedar, kamu gak boleh begitu, kenapa kamu melakukan itu? Wah, kalau dulu ada ibu-ibu bilang, wah anak gua kalau kayak gitu udah gua cabein mulutnya kayaknya udah maksudnya gak ditegur, gak dimarahin, cuma kenapa kamu begitu, gak boleh lo begitu. Nah jadi gak dimarahin, gak ditegur gitu. Nah akhirnya Tuhan hukum istilahnya. Dan itu berdampak panjang sampai generasi. Nah ini saya tulis di sini ayat yang saya cantumkan, ayat yang ke-20 terakhir ya. Dibilang begini, saya bacakan fullnya ya. Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, bahwa Tuhan pernah berjanji nih, bahwa keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, karena apa yang kau lakukan, karena kau tidak menghormati Tuhan, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, kata Tuhan gitu. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. So Tuhan bilang begini, cancel janjinya. Kenapa? Bukan karena Tuhan, tapi karena kamu yang tidak menghormati aku. Karena apa? Because those who honor me, I will honor. But those who despise me will be disdain. Siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Mari saudara, terima firman Tuhan ini di dalam roh kita ya. Firman Tuhan katakan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Wah ketika baca firman ini mixed feeling buat saya. Kenapa? Firman Tuhan katakan, siapa yang menghormati Tuhan, itu akan dihormati Tuhan. Well, is this serious gitu? Ini terjadi gitu, ini benar. Saudara, tahu gak siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Kita ini adalah disgrace istilahnya wretch kalau di dalam Amazing Grace. Orang yang bejatnya minta ampun gitu. Tapi ada satu titik di mana Tuhan katakan bahwa ketika engkau menghormati aku akan menghormati engkau. Jadi Tuhan akan menghormati kita. Wah itu luar biasa ya. Nah
Tuhan bicara dalam beberapa hari ke belakang. Saya tahu bahwa banyak dari kita sedang mengalami pergumulan kita masing-masing. Dan saya berdoa ketika saya teringat seseorang, saya berdoa Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan encourage gitu. Ada yang bergumul di dalam sakit penyakit, ada yang bergumul yang ditinggalkan, ada yang bergumul di dalam banyak hal dan lain sebagainya. Saya encourage setiap engkau pada pagi hari ini. Hormati Tuhan di dalam setiap pergumulanmu. Hormati Tuhan di dalam setiap tantangan yang sedang kau alami pada hari-hari ini. Jangan keluar dari firman Tuhan. Oke ya, mungkin enggak gampang, mungkin berat ya. Wah, mungkin terlalu berat, tapi firman Tuhan katakan hormati Tuhan. Taruh Tuhan yang utama dan terutama. Tetap taruh dia sebagai yang prioritas dalam kehidupanmu. Itulah engkau menghormati Tuhan. Di tempat ini dalam kehidupanmu sehari-hari. Benar-benar apakah Tuhan ini prioritas atau bukannya? Nah, taruh Tuhan sebagai prioritas. Taruh Tuhan sebagai yang terbaik, yang terutama, di mana engkau memberikan yang terbaik dari dirimu sebagai ekspresi dari penghormatanmu kepada Tuhan. Engkau menyembah Tuhan. Dan saya percaya tahun ini juga menjadi tahun yang boleh, di mana Tuhan boleh menyatakan dirinya lebih luar biasa lagi. Apakah terobosan atau ada mujizat Tuhan boleh terjadi. Karena firman Tuhan katakan, those who honor me, I will honor. Saudara bayangkan, engkau dihormati Tuhan. Coba kita renungkan, kita dihormati Tuhan. Jadi saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, berarti Tuhan menghormati kita dan Tuhan mengutamakan kita. Ada amin. Engkau meninggikan Tuhan lewat kehidupanmu. Tuhan yang akan meninggikan engkau. Engkau mengangkat Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat engkau. Engkau memperhatikan Tuhan, memberikan perhatian yang terbaik kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memperhatikan engkau. Setiap area kehidupanmu. Ada amin. Saya tangkap ini dalam roh saya percaya ini boleh terjadi. Dan ini satu hal yang luar biasa. Oh God, thank you so much. I'm so grateful. Who am I that you will honor me? Siapa kita yang dihormati loh oleh Tuhan. Ini wah, kalau kita datang kepada kembali pejabatnya kita hormat kepada mereka. Tetapi ketika ada orang yang kayaknya dari status, dari kepemilikan, mungkin dari semuanya yang lebih tinggi. Dan ini bicara tentang Tuhan sendiri, pencipta alam semesta. Tuhan katakan, I will honor. Aku akan menghormati. Wah, orang yang menghormati, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Pernah terlintas gak dalam pikiran kita? Kalau misalnya militer, Tuhan tuh hormat kepada kita. Tapi bukan hormat secara fisik ya. Tapi Tuhan benar-benar menganggap kita penting. Tuhan mengutamakan kita, Tuhan menghargai kita. Wah, luar biasa. So, tahun ini mari kita boleh menjadikan satu value atau satu nilai-nilai ini menjadi bagian kehidupan kita. Di mana pada akhirnya setiap area, setiap sisi, setiap waktu kita, setiap tenaga kita, setiap apa yang kita lakukan. Di sini, di rumah, di tempat pekerjaan, itu adalah bentuk dari penghormatan kita kepada Tuhan. Bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Saya berdoa jemaat Tuhan boleh terus dibangun di dalam Tuhan. Dan mari kita boleh terus bangun kehidupan kita di dalam kesetiaan, dalam keteguhan iman, iman percaya kita. Dan kita boleh lihat Tuhan yang boleh menghormati setiap kita di tempat ini. Seiring kita boleh menghormati Dia dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Oh yes God. Oh yes Lord. Jesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang hidup. Tuhan, ajar kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Yang boleh benar-benar hidup. Yang menyembah kepada Engkau Tuhan. Dalam setiap waktu kami Tuhan. Ketika kami berkumpul secara korporat dalam ibadah minggu. Atau kami berkumpul dengan keluarga. Atau kami berkumpul di dalam pekerjaan kami dengan orang-orang sekitar kami. Atau dengan siapapun Tuhan. Bahkan ketika kami sendiri.
Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami boleh tetap menghormati Tuhan. Untuk kami boleh menaruh kehidupan kami di atas mezbah Tuhan. Mempersembahkan tubuh kami, kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, Engkau boleh disenangkan dan nama Yesus boleh dimuliakan. Bapa, hamba-Mu berdoa. Kami mengucap syukur buat janji firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau yang boleh melihat setiap jemaat Tuhan tempat ini. Hamba-Mu percaya Engkau boleh melihat, Engkau boleh mendapati orang-orang yang menghormati Tuhan, menghormati Engkau dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini, ganjaran Tuhan itu berlaku Tuhan. Engkau boleh mengangkat mereka, ada perlindungan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada kemurahan Tuhan berlaku atas setiap mereka di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Engkau yang bisa bekerja lebih dari pikiran kami, lebih daripada apa yang dapat kami pikirkan. Engkau yang menjadi penjamin kami. Engkau yang boleh menjadi pribadi yang boleh pelindung kami yang setia, yang luar biasa Tuhan. Dan terus gereja Tuhan boleh terbangun menjadi sebuah bangunan yang baik, ada kedewasaan karakter di dalam Kristus. Dan kami boleh terus memenuhi panggilan kami di dalam Engkau. Hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tertanam di dalam roh kami, mengencourage kami untuk kami boleh terus bertumbuh. Dan ada buah-buah yang nyata yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.